Profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk IDX GGRM adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia yang terpopuler. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wono Wijojo. Perusahaan rokok ini merupakan peringkat pertama dan terbesar kelima di Indonesia menurut tahun pendiriannya. Perusahaan ini memiliki kompleks tembakau sebesar 514 hektar di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret, kretek klobok atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Perusahaan ini memiliki komitmen adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Kiprah Gudang Garam senantiasa ditandai dengan kerja keras, komitmen, inovasi, serta pencapaian yang membanggakan. Selanjutnya, jenis produk yang dihasilkan. Produk rokok Gudang Garam yang mungkin telah familiar di telinga orang adalah Gudang Garam Merah dan Gudang Garam Signature. Padahal sebenarnya masih banyak merek-merek sigaret lainnya dalam berbagai jenis yang diproduksi oleh perusahaan ini. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Gudang Garam yaitu Gudang Garam Signature Milk, Gudang Garam Signature, Gudang Garam Jaja, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Sriwedari, dan Gudang Garam Patra. Kita masuk ke proses produksi rokok. Dalam garis besarnya, proses produksi rokok dibagi dalam 3 tahap kegiatan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pengepakan. Yang pertama, praproduksi. Setelah melalui proses seleksi yang ketat pada saat pembelian, bahan baku utama yang telah diproses kemudian dicampur dengan saus hingga siap dibuat menjadi rokok. Yang kedua, produksi. Rokok yang dihasilkan ada 3 jenis utama, yaitu klobot dan sigaret kretek tangan sebagai hasil kreasi tangan-tangan wanita yang terampil dengan menggunakan alat giling dari kayu, serta sigaret kretek mesin yang diproses dengan mesin-mesin otomatis berkecepatan tinggi. Yang ketiga, pengepakan. Batangan-batangan rokok yang telah jadi membutuhkan beberapa lapis kemasan dengan berbagai ukuran sesuai jenis produk, isi, serta keperluan distribusinya. Fungsi pengemasan di sini selain berguna untuk mempertahankan mutu rokok, juga untuk memberikan citra terhadap produk Gudang Garam. Proses pengepakan rokok menjalani beberapa tahap pengemasan secara berlapis. Kemasan lapisan pertama adalah kertas kaca untuk jenis rokok SKT dan kertas yang berlapis aluminium foil untuk jenis rokok SKM. Lapisan kedua adalah pembungkus atau etiket yang telah mengalami proses cetak terlebih dahulu. Pengemasan ketiga dalam bentuk press atau slough. Kemasan keempat dalam bentuk bal atau corrugated. Selanjutnya, jenis-jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada terbagi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi terbagi lagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Untuk PT Gudang Garam, bahan baku yang digunakan yaitu tembakau, cengkeh, dan saus. Berikut adalah perkiraan harga dari bahan baku yang digunakan.
Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Struktur organisasi dalam PT Gudang Garam yakni lalu untuk perkiraan gaji karyawannya di PT Gudang Garam yaitu selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari yang pertama, biaya bahan penolong, contohnya yaitu kertas rokok atau sigaret, gabus rokok atau filter, saus tembakau, lem kertas, nikotin, tar, kadmium, akrolein, amoniak, asam format, hen, fenol, asetol, metil klorida, metanol, plastik pembungkus, dan label harga. Lalu ada biaya gaji karyawan tidak langsung seperti gaji mandor dan gaji direktur produksi. Dan biaya lain-lain seperti biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan biaya pemeliharaan gedung. Berikut adalah perkiraan harga dari biaya overhead pabrik. Jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan yang kedua yaitu biaya pemasaran. Dalam biaya pemasaran ada 5 jenis biaya yaitu biaya transportasi, biaya iklan, biaya promosi, gaji pemasaran dan penjualan, serta biaya pemasaran. Dan yang terakhir dalam jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya administrasi dan umum. Contoh dari biaya administrasi dan umum yaitu biaya kompensasi karyawan, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya utilitas, dan masih banyak lagi biaya yang termasuk dalam administrasi dan umum. Berikut ditampilkan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020. Lalu ada laporan perubahan ekuitas PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2020.